Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, saya Stefan Octavian Simanjuntak. Saya Wahyu Mega Saputra, saya berasal dari Sumatera, lebih tepatnya di Stabat, Langkat. Kami mewakili 7 orang Indonesia di sini. Kami berada di kantor polisi Hanokville, Kamboja sudah 116 hari semenjak 2 Februari 2025. Dan kami memohon kepada pihak terkait, ya Bang ini Evan, bisa menolong kami, siapapun, khususnya terlebih khusus Kedubes Indonesia yang ada di Kamboja. Kami minta mohon sekali Pak, tolong perhatikan kami Pak, karena sampai saat ini kami tidak tahu alasannya kenapa kami sudah begitu lama di tempat ini. Kami memiliki dokumen yang lengkap, dan yang lebih membuat kami bingung lagi, ada beberapa dari kami sudah dipulangkan, dan banyak sekali orang-orang yang sudah dipulangkan, tetapi kami masih berada di tempat ini, dan kami sudah sangat kesulitan Pak, karena kami memiliki keluarga juga yang untuk kami nafkahi. Kami hanya minta tolong bisa diproses dipulangkan dengan cepat Pak. Semoga yang pihak terkait yang bisa membantu kami menerima keluh kesah kami dan meresponnya dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Dan kami juga sudah banyak meminta pertolongan kepada pihak-pihak yang berwajib. Adapun Misyuni, ada BP2MI, dan ada lainnya yang kami minta bantu, tapi untuk saat ini KBRI juga kami sudah minta bantu, tapi untuk saat ini juga mereka belum ada respon yang baik untuk kapan kami dipulangkan. Jadi buat Bang ini Evan, mohon bantuannya Bang. Kami di sini di tanggal 4 ini, di tanggal 4 bulan 6 ini kami tetap pas nginjak di 4 bulan Bang. Jadi mohon bantuannya Bang. Saya mohon 1000 kali mohon Bang, agar bisa cepat kami diproses Bang. Dan ini banyak warga Indonesia Bang yang ada di sini Bang. Tuh Bang. Jadi buat Bang ini Evan, tolong Bang. Dan buat Pak Dubes, saya minta tolong sekali Pak, agar Kami lebih diperhatikan dan dilihat Pak. Jangan hanya kami komen, kami chat tapi tidak ada membalas Pak. Mohon bantuannya Pak. Karena pun beberapa polisi yang baik di sini peduli dengan kami juga, mereka pun juga bingung kenapa proses kami lama dan menyuruh kami untuk mendesak kedutaan. Ya, mungkin gitu aja Bang. Terima kasih. Assalamualaikum. Aku bisa buktiin kalau kerja itu emang cuma duduk-duduk, nggak cuma hadap-hadap komputer aja. Jadi pas dikasih itu Bang, udah aku lihat itu Bang dipukul-pukul, disuruh, ada yang diserum. Kalau nggak dapat target itu satu orang itu diserum. Terus boleh ceritain dulu pengalaman. Aku tutup kamera dulu ya, sebentar aku mau keluar. Boleh ceritain nggak nih kemarin waktu di sana itu? Kalau misalkan nggak itu disiksa atau gimana waktu di tempat itu? Kalau aku Bang emang belum sempat ya, aku belum sempat kena pukulan gitu, karena aku masih dimanja-manjain gitu. Ya karena kamu karena masih baru gitu kan, masih baru. Iya Bang. Iya, karena masih baru. Tapi kalau teman-teman yang lain yang di dalam ruangan itu yang udah lama-lama, mereka itu wah, kasihan banget Bang. Hancur Bang badan-badan mereka itu dikena pukulan itu. Boleh diceritain kira-kira hukuman seperti apa yang kamu pernah lihat waktu di sana? Jadi ada yang dipukul itu, ada yang kayak karet tangan kursi itu kan. Dipakai itu juga sampai hancur-hancur pukulnya. Buset. Lalu ada juga yang di push up 100 kali. Ada juga yang mikul gelo naik turun gedung. Ada juga ya itu terakhir lah itu ya di strum. Sampai kapan diam?
Haruskah terus bungkam? Ini bukan lagi soal penipuan ya, tapi ini kejahatan manusia. Pemerintah terkesan tidak serius menanggapi terkait maraknya kasus perdagangan manusia ke Kamboja. Banyak WNI hilang kontak ya dengan keluarga, bahkan sampai meninggal dunia, tapi belum ada langkah tegas untuk menghentikan semua itu. Nah bro, kalau ke situ bahaya. Kenapa mau ke situ? Karena kejebak kak. Kok bisa ya? Kemarin bukannya udah ada yang dijemput sama uyak-uyak. Bang, di tempatku lagi beredar surat loker ke luar negeri dengan gaji yang di luar nalar, dan yang ngeluarin surat bupatinya langsung. Ya Allah, kasihan, semoga diperlancar urusannya dan bisa segera pulang ke Indonesia. Kalau minta deportasi masa tunggu 3-6 bulan, kecuali bayar overstay langsung bisa pulang. Kok banyak ya orang yang dari Medan yang jadi korban ke Kamboja? Para penipu yang bikin ekonomi luluh lantah. Siapa suruh masuk dan kaburkan? Kalau Anda tidak bisa membantu, mereka cukup diam, jangan berisik. Belum tentu Anda akan selamanya beruntung. Jadi nikmati apa yang ada sekarang. Jangan sombong. Jika suatu saat Anda tidak beruntung, tidak ada seorang pun yang akan membantumu karena kesombonganmu. Mungkin terkendala duit nggak sih? Semuanya itu dibantu dengan gratis. Pesawat perlu bahan bakar, yang minta tolong bukan mereka 2 orang saja, ribuan orang. Mas, mereka pemerintah. Pas seharusnya pemerintah daerah Sumatera dan Medan lainnya harus turun tangan menyerukan semua masalah yang ada di Kamboja. Benar, ide itu memang yang lainnya itu udah pada diterbangkan, tapi tinggal 2 orang mas ini, tinggal 7 orang, mereka itu udah lama banget di situ, tetapi masih belum bisa dipulangkan gitu ya. Jadi yang bikin tanda tanya, kenapa dia itu harus lama menunggu 6 bulan. Itu biasanya kalau di Taiwan juga seperti itu ya. Itu kalau biasa lama itu sampai 6 bulan, 3 bulan kayak gitu. Mungkin tergantung amal baiknya juga, mungkin bisa jadi ya. Jadi di sini untuk teman-teman ya, jangan sampai tergiur dengan gaji tinggi, apalagi sekarang itu masih maraknya penipuan ya, katanya yang menuju Polandia, menuju Serbia, dimanapun itu, di Australia, dimanapun. Takutnya kalian itu kalau pas di sana tanpa LPK yang kalian tuju itu resmi, itu kalian takutnya itu dibelokkan ke Kamboja seperti ini guys. Jadi untuk kalian tuh harus benar-benar hati-hati ya guys.